Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar analisis data dan penelitian tugas akhir. Untuk yang kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi logistik. Oke, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat datang untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan webinar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa cukup. Oke, baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar, pada pagi hari ini kita akan eh, membahas tentang analisis regresi logistik. Nanti materi dari analisis regresi logistik sendiri akan disampaikan oleh narasumber kita dan nanti untuk kegiatan inti dari webinar akan dipandu oleh Ibu Restiana Agustin dari Jagodata. Mungkin kalau sudah siap bisa langsung aja Ibu Resti, silahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Sofani. Sudah terdengar ya suara saya? Ya. Ya. Baik, akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali rasanya kita semua dapat berkumpul bersama di sini di webinar Jagodata yang kali ini akan membahas tentang analisis regresi logistik. Jagodata sendiri sangat concern di bidang peningkatan skill akademik tentunya melalui webinar dan pelatihan. Webinar kali ini merupakan webinar ketiga dari Jagodata, serangkaian dari webinar analisis data dan penelitian tugas akhir, dan juga Jagodata sendiri di bulan November akan mengadakan pelatihan pertamanya, yaitu pelatihan tentang RStudio. Dan pada webinar hari ini, kita akan banyak belajar tentang analisis regresi logistik bersama Pak Fahruli, Muhammad Fahruli Wahyujati yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat pagi Pak Fahruli. Selamat pagi Ibu. Selamat Ya, pagi teman-teman. Selamat pagi Pak. Sedikit saya akan membacakan CV dari Pak Fahruli ini. Nama lengkap Muhammad Fahruli Wahyujati, yang saat ini tinggal di Sleman, Yogyakarta. Beliau merupakan dosen Departemen Matematika di Universitas Gadjah Mada sejak tahun 2003 dan masuk di dalam laboratorium statistika dan mengajar mata kuliah statistik. Untuk riwayat pendidikan, beliau menamatkan S1 Matematika di Universitas Gadjah Mada, kemudian menamatkan Magister Matematika di Institut Teknologi Bandung. Beliau memiliki kemampuan di pemrograman ya, ada LaTeX, Python, R, Tableau, SQL, dan berpengalaman dalam beberapa concern ya Pak ya, di analitika data, kemudian eksplorasi dan visualisasi data, kalkulus teknis geologi, metode statistik, dan lain sebagainya. Beliau banyak mendapatkan penghargaan di bidang matematikal analisis dan geometrik. Salah satunya ada penghargaan medali perunggu, kemudian ada medali emas di Olimpiade Nasional Muhammadiyah. Tidak usah berlama-lama, karena ini akan sangat menarik sekali diskusi kita. Kami akan mempersilahkan kepada Bapak Muhammad Fahruli Wahyujati untuk menyampaikan materinya. Monggo Pak Fahruli. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu Restiana Agustin. Oke, untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, mungkin pagi hari ini kita santai saja ya. Jadi bisa sambil bawa teh, kopi, ataupun beberapa snack yang lain. Jadi kita bawa dengan santai saja. Oke, karena di sini mungkin kita akan mulai membahas lebih ke teoritis ya, terkait regresi logistik. Jadi di sini ada beberapa konsep dasar yang mau saya
sampaikan, dan juga mengapa sih kita perlu belajar regresi, termasuk yang di sini yaitu hari ini ya, regresi logistik. Oke. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas Pak Jelas, Fahruli. Pak. Oke, jelas Pak. Saya mulai share screen. Apakah sudah muncul di layar? Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Bismillah. Jadi untuk hari ini ya, pada sesi ini kita akan belajar mengenai regresi logistik, yang mana mungkin merupakan ini ya, rangkaian dari beberapa sesi yang sudah dilakukan oleh Jago Data ini, dan untuk hari ini kita mulai concern ke regresi logistik. Nah, untuk yang pertama-tama nih, karena kita mau membahas regresi, berarti kita harus tahu dulu nih analisis regresi itu apa. Nah, mungkin kemarin sudah sempat belajar ya mengenai analisis regresi. Itu merupakan salah satu metode dalam statistika ya, yang mana kita mau cari tahu nih hubungan antara suatu variabel bebas dengan suatu variabel yang kita sebut variabel tak bebas ya, atau ini kita juga sebut sebagai variabel terikat ataupun variabel respon. Oke, jadi di sini kita mau cari tahu nih hubungan antara variabel bebas atau regresor atau prediktor dengan suatu variabel tak bebas atau respon. Jadi kita pengen tahu aja hubungannya itu bagaimana. Nah, ini ada di analisis regresi. Nah, untuk regresi itu sendiri, kita kan ini mau membuat suatu model ya, model regresi. Bagaimana sih hubungan antara dua variabel tadi atau beberapa variabel yang kita punya dalam data. Nah, itu ada dua jenis ya. Yang pertama adalah yang model regresi linear dan juga model regresi non-linear. Nah, seperti ini ya, sesuai dengan namanya. Kalau regresi linear berarti nanti kita cari tahu hubungan dengan membuat garis lurus seperti itu, persamaan garis linear. Nah, di sini ada regresi linear sederhana dan juga regresi linear berganda. Nah, kalau misalkan kita mungkin sudah ngeplot datanya, tapi kok ternyata kita nggak bisa menemukan garis lurusnya, oh berarti kita pakai pendekatan lain nih. Nah, kita sebut model regresi non-linear. Nah, di sini salah satu contohnya adalah regresi logistik. Jadi kita mau cari tahu suatu variabel bebasnya, terus kita mau cari hubungannya dengan suatu respons. Jadi mungkin di sini nanti saya akan sebut sebagai respon ya, biar lebih singkat. Jadi variabel tak bebas di sini adalah respons. Nah, kita pengen tahu hubungan yang ada antara variabel bebas dengan suatu responnya. Terus kira-kira bedanya linear dan non-linear apa sih gitu ya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan yang pasti sesuai dengan namanya ya. Kalau linear berarti di sini kita pakai bantuan persamaan garis lurus, dengan non-linear ya kita memakai bantuan beberapa garis lurus tapi tidak sepenuhnya memakai itu. Jadi kita pakai pendekatan yang lain juga. Nah, ini ya. Jadi kalau di regresi linear, respon yang kita pakai adalah variabel metrik atau bisa kita sebut juga data yang kontinu. Data kontinu ini seperti berupa angka ya, bisa nominal, bilangan ini ya, suatu bilangan kontinu. Terus ya, misalkan nih kita mau cari tahu hubungan antara tingkat pendidikan, terus waktu bekerja, dan juga umur dengan ini banyaknya konsumsi listrik atau dengan gaji. Jadi mungkin di sini kita cari tahu nih outputnya yaitu berupa angka yang kontinu. Jadi bisa mungkin ada 100,5 KW gitu ya, atau gajinya mungkin bisa 5,6 juta. Jadi di sini outputnya berupa angka numerik ya, numerik. Sedangkan untuk regresi logistik, kalau kita punya data tapi outputnya itu bukan berupa angka yang kontinu, misalkan di sini adalah variabel kategorik. Misalkan kita mau cari tahu kira-kira hubungan antara pendapat ini ya, ada gaji, terus ada juga jam kerja, terus kita pengen identifikasi apakah seseorang itu lulusan pendidikannya tuh sampai mana sih tingkatannya gitu ya. Jadi kita bisa pakai data seperti itu dengan menggunakan regresi logistik gitu ya. Jadi kalau di regresi linear outputnya berupa numerik, sedangkan untuk regresi logistik outputnya atau responnya adalah variabel kategorik. Nah, nanti di sini dibagi juga menjadi beberapa jenis. Kalau di data kita punya berupa ini ya, data nominal ada dua kategori, yaitu biner. Jadi misalkan dia atau tidak, sukses atau gagal, sembuh atau tidak sembuh, sakit atau sehat gitu ya. Jadi masuknya ke nominal yang dua kategori atau yang biner. Terus bisa juga yang
lebih dari 2 kategori. Mungkin contohnya adalah seperti tadi ya, atau tingkat ini, tingkat apa namanya, tanah longsor. Jadi misalnya kita punya data nih, data dari suatu BMKG gitu ya, BMKG berupa sifat-sifat di suatu daerah tanahnya ya. Nah, terus kita mau tahu nih kira-kira apakah tanah itu punya potensi longsor atau tidak. Terus kita atur ya outputnya berupa tidak punya sifat untuk longsor, terus ternyata punya rendah sifatnya untuk longsor, kemungkinannya untuk longsor cukup sedang gitu ya, ataupun sangat tinggi gitu. Jadi itu termasuk yang lebih dari 2 kategori. Tapi karena itu ada tingkatannya, berarti ini masuknya ke ordinal ya, ke ordinal. Tapi kalau misalkan yang tidak ada tingkatannya, seperti kayak kelompok-kelompok gitu aja lah. Misalkan kita mau cari tahu kemungkinan seseorang masuk ke kelompok A, B, C gitu, kita bisa masuk ke nominal yang lebih dari 2 kategori. Jadi intinya gitu ya, bedanya regresi logistik adalah responnya yang berupa variabel kategorik. Jadi suatu kategori. Nah, jadi berdasarkan tadi, jadi jenis regresi logistik tadi, kita bisa bikin 3 ini. Jadi ada regresi logistik biner yang mana responnya adalah berupa data ini ya, nominal yang 2 kategori. Sedangkan untuk regresi logistik multinomial ini adalah nominal yang lebih dari 2 kategori. Sedangkan untuk regresi logistik ordinal sesuai dengan namanya, responnya adalah berupa ordinal. Gitu ya. Oke. Nah, kalau regresi logistik biner seperti yang tadi saya jelaskan, di sini kita mau cari tahu nih untuk mengklasifikasikan suatu objek ya dari data yang kita punya. Nah, nanti kemungkinan outputnya itu ada 2, yaitu 0 atau 1. Jadi mungkin 0 atau 1 ini hanya untuk merepresentasikan ya, misalkan gagal atau tidak, tumbuh atau tidak tumbuh, seperti itu. Jadi kita bisa melakukan pengkodean, kita ganti jadi 0 atau 1. Intinya cuma ada 2 output yang mungkin, gitu aja. Oke. Terus ada juga regresi logistik multinomial, berarti di sini ada beberapa kelas yang mungkin kita lakukan klasifikasinya ya. Sebagai contoh, kita punya ini memprediksi seorang siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau mungkin ke sekolah perdagangan atau ke dunia kerja. Jadi kita mungkin punya beberapa nilai ya dari siswa itu, kita mau coba memprediksi kira-kira siswa ini mau masuknya ke PT atau mau ke sekolah perdagangan atau mau ke dunia kerja langsung sih gitu ya. Jadi itu termasuk ke regresi logistik multinomial ya, karena responnya di sini lebih dari 2. Kalau di sini ada 3 ya. Gitu. Terus yang terakhir seperti yang tadi, regresi logistik ordinal. Nah, di sini bedanya sama yang nominal, berarti ordinal ini adalah kategorinya punya kelas-kelas, itu punya tingkatan. Oke, seperti tadi tanah longsor ada yang tidak punya potensi longsor, ada yang rendah, sedang, tinggi, atau di sini mungkin ada peringkat restoran ya, dari skala 0 sampai 5 bintang. Jadi kalau mungkin outputnya adalah berupa kelas yang ada tingkatannya, berarti kita pakai regresi logistik ordinal. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Aman. Jadi kita sekarang udah tahu ya kira-kira kalau kapan sih kita pakai regresi logistik gitu, karena ketika outputnya atau responnya berupa variabel kategorik. Nah, sekarang tergantung kita lihat data yang kita punya itu masuknya ke yang mana sih? Apakah responnya itu berupa nominal 2 kategori atau nominal lebih dari 2 kategori atau masuk yang ordinal? Nah, nanti kita langsung bisa masukkan juga modelnya sesuai yang kita punya, data yang kita punya. Mau yang biner, multinomial, atau yang ordinal. Oke. Nah, untuk penggunaan regresi logistik ini banyak banget ya di beberapa sektor kehidupan kita bisa langsung pakai. Kalau di sektor perbankan ini sebagai contoh adalah kita mau ngecek nih, misalnya kita punya data-data nasabah, ya, riwayat peminjaman uang, kemudian uang tabungannya, pendapatannya, banyak istri, banyak anak, gitu ya. Jadi di sini sektor perbankan mungkin sangat membantu untuk melakukan regresi logistik. Contohnya untuk peminjaman uang. Jadi apakah pihak bank itu akan accept gitu ya, akan menerima ajuan peminjaman uang dari nasabah tersebut atau tidak berdasarkan data-data yang mereka punya. Jadi itu salah satu kegunaan dari regresi logistik di sektor perbankan. Kemudian di sektor medis
namanya juga ya dari medis ya, kita punya data-data tentang pasien, misalkan tentang hemoglobinnya, terus ada juga tekanan darah yang tinggi atau tidak gitu ya. Terus ada juga mungkin kadar oksigen pada paru-paru dan lain-lain. Jadi dari segala faktor-faktor yang diperoleh dari ini ya, dari kesehatan itu, dari lab kesehatan, nanti kita bisa identifikasi apakah seseorang itu punya peluang mempunyai ini enggak sih, sakit tertentu atau tidak gitu ya. Misalkan kita mau cari apakah seseorang itu bisa punya potensi mengidap kanker serviks atau tidak. Jadi kita bisa lihat dulu dari data historis yang ada, dari beberapa data yang ada kita juga udah punya, kita bangun model, terus ada pasien baru, kita cek tuh dengan kita masukkan ke dalam model apakah kira-kira punya potensi untuk mengidap penyakit kanker serviks atau tidak itu. Jadi salah satu kegunaan di sektor medis. Nah, kalau sektor keamanan di sini biasanya untuk mengecek suatu anomali ya. Jadi misalkan ada kira-kira suatu activity yang agak mencurigakan, apakah itu dianggap kegiatan yang aneh atau tidak gitu, misalkan seperti itu. Jadi sektor keamanan lebih ke situ. Jadi apalagi lebih ke cyber gitu ya, lebih ke cyber security. Bukan ke keamanan yang untuk penjaga gedung gitu ya, bukan ya. Jadi lebih ke cyber security. Oke, itu jadi beberapa contoh ya penggunaan regresi logistik pada beberapa sektor kehidupan yang kita sering temui. Oke. Nah, ini ya salah satu contohnya. Jadi mungkin di bagian marketing juga kita bisa ngecek nih, apakah seseorang itu bisa punya potensi untuk membeli suatu barang atau bahkan tidak membeli suatu barang. Jadi di sini outputnya berupa yes atau no, gitu aja ya. Nah, nanti kita punya data-data berupa pendapatan dari seseorang itu, terus kayak tempat tinggalnya ada di mana, dan lain-lain. Jadi gitu ya. Kita pengen tahu potensi customer, apakah dia akan beli atau tidak gitu. Terus tadi seperti yang sudah dibahas ini di sektor medis, jadi kita punya data-data tentang pasien tersebut, terus apakah seseorang itu bisa terserang penyakit atau tidak gitu ya. Jadi di sini outputnya yes atau no juga. Ini mana yes ini artinya terserang sama penyakit itu, no berarti tidak punya potensi untuk terserang penyakit. Oke. Oke, terus dengan regresi logistik ini kita bisa tahu ya apa saja tuh yang mempengaruhi kemunculan suatu penyakit. Jadi mungkin kita punya beberapa data yang ada, terus kita mau ngecek nih kira-kira apa saja sih mempengaruhi suatu penyakit. Nah, sebagai contoh di sini ya, ini ada umur, ada gender, sama status keaktifan seseorang merokok. Jadi di sini kita punya 3 variabel bebas, di mana kita mau ngecek apakah dengan 3 variabel bebas ini kita bisa tahu seseorang itu bisa mengidap penyakit paru-paru atau tidak gitu ya. Ini penyakit paru-paru tertentu gitu ya. Dia ada umur, gender, status keaktifan seseorang merokok. Kalau umur di sini berarti datanya berupa numerik ya, numerik, gender ini berarti laki-laki dan perempuan. Nanti kita bisa convert itu jadi laki-laki mungkin kita anggap 1, perempuan itu kita anggap angkanya 0. Status keaktifan seseorang merokok juga mungkin untuk yang aktif kita 1, terus yang tidak merokok adalah 0. Gitu. Jadi kita memang perlu ini ya membuat pengkodean ketika variabel bebas yang di sini adalah berupa data kategorik. Kita ubah ke angka gitu. Kayak gini, pada kasus yang tadi kita bahas, berarti 0 artinya berarti pasien tidak terjangkit penyakit, terus 1 berarti pasien terjangkit penyakit. Dan kita mau cari tahu nih peluang kemunculan dari karakteristik 1 atau peluang bahwa pasien itu akan terkena penyakit. Gitu ya. Kita mau estimasi peluang itu. Nah, sebagai contoh ya, sebagai contoh kita punya dataset seperti ini. Seperti yang sudah disebutkan tadi, ada umur berupa angka ya, berarti gender, female, male, female, smoker, status, berarti ini ada yang tidak merokok, ada yang merokok. Nah, terus yang di sini variabel tak bebasnya yang mau kita cari tahu berupa 1, 0, 1, 0 ya. Variabel tak bebasnya dengan 0 adalah tadi yang tidak terkena penyakit, 1 terkena penyakit. Jadi begitu. Jadi di sini ada 3 variabel bebas dengan 1 respons ya. Di mana responsnya di sini karena 01 jadi termasuk yang biner. Coba dipahami terlebih dahulu. Oke, mungkin
Dari Bapak Ibu atau teman-teman bisa memberikan salah satu contoh yang ada di bidang Bapak Ibu terkait penerapan dari regresi logistik? Pak Fahruli, ini ada di kolom Q&A ada yang bertanya, Pak. Iya. Mohon izin untuk jenis data variabel bebas, apakah berpengaruh ke hasil? Misalnya jika semua variabel bebas adalah dummy 1, 0, apakah bisa? Apakah tetap valid? Yap, karena tujuannya memang ini ya sesuai dengan outputnya ya, responnya karena sudah 01 berarti sudah tidak apa-apa gitu. Bahkan terkadang ada juga yang variabel responnya itu masih berupa numerik tapi kita kategorikan terus kita ubah jadi dummy 01 itu juga masih oke. Jadi tidak apa-apa. Jadi memang berpengaruhnya ya karena kita mau cari tahu itu ya fungsi dari regresinya ya kita ubah ke 0 atau satunya itu tadi. Begitu. Oke, sebenarnya ini masih panjang ya teman-teman, tapi cuma mungkin ada teman-teman yang mau atau Bapak Ibu yang mau memberikan contoh nih terkait penerapan regresi logistik yang ada di bidang Bapak Ibu. Kira-kira ada volunteer di sini? Yang kira-kira outputnya berupa kategorik gitu ya. Gimana? Belum ada gambaran atau gimana? Mungkin bisa langsung hidupkan mic atau di kolom chat juga boleh. Penggunaan regresi logistik ya di bidang masing-masing. Mungkin saya boleh sedikit berpendapat, Pak Fahruli, Oke, silakan. sambil menunggu teman-teman. Ya, kebetulan saya juga risetnya menggunakan regresi logistik multinomial waktu itu, Mas. Bidang saya di peternakan, kemudian di peternakan itu kalau kita mau inseminasi buatan di sapi, ada beberapa pilihan bangsa sapi ya. Nah, itu saya kodekan untuk mengidentifikasi pengambilan keputusan begitu. Itu Mas. Jadi ada kodenya, ada untuk Y-nya ada bangsa sapi peranakan ongol, ada simental, kemudian ada limosin, ada Brahman begitu. Jadi lebih dari 2 pilihan begitu. Nah, ini sepertinya ada yang juga berpendapat ini Pak Fahruli. Ya, ini dari Bayu ya. Iya, dari Mas Bayu. Pemilihan capres kandidat 1 atau 2 itu bisa juga ya. Jadi dari outputnya apakah seseorang ini akan memilih kandidat 1 atau seseorang ini memilih kandidat 2 gitu ya. Oke, itu juga salah satu ya. Salah satu cara. Oke, begitu ya teman-teman. Terima kasih atas jawabannya. Saya harap jadi tahu ya bagaimana kita cari permasalahan lah yang dekat dengan bidang kita yang bisa kita terapkan di regresi logistik. Oke. Tadi sampai mana ya? Sampai sini ya. Oke, sampai sini tadi ya. Jadi kita tadi pengen tahu nih, kita investigasi bagaimana suatu variabel bebas itu akan berpengaruh sama penyakitnya gitu ya. Kalau tadi di Ibu mungkin ada jenis sapi dari berat badan, terus tinggi, panjang gitu ya. Terus kita mau cari tahu jenis sapinya masuk yang mana gitu. Kita pakai regresi logistik multinomial gitu. Nah, terus pertanyaannya mengapa sih kita butuh regresi logistik? Mengapa kita nggak langsung aja pakai regresi linear? Nah, seperti yang tadi udah dijelaskan di awal ya, karena data nggak semuanya itu bisa kita paksakan, kita bentuk ke suatu model yang dengan garis lurus. Jadi mungkin kita perlu pendekatan lain. Nah, jadi salah satunya adalah itu ya, kita perlu pendekatan lain. Jadi kita butuh regresi logistik. Nah, untuk mengingat regresi linear, jadi kita punya persamaan seperti ini ya. Kita punya Y sama dengan B1 kali X1 tambah B2 kali X2 dan seterusnya ditambah A.
yang mana berarti Y ini adalah variabel tak bebasnya. Oke, di sini ada Y topi, berarti kalau di statistik biasanya Y topi itu adalah nilai prediksinya ya, nilai prediksi dari data yang ada dengan X1, X2 sampai SK adalah variabel bebas, berarti data yang kita input. Oke. Terus B1, B2, BK dan A adalah suatu koefisien regresi yang kita cari dengan pemodelan begitu. Jadi ini persamaan regresi linear. Bentuknya seperti ini ya. Udah clear? Nah, terus sekarang kita kan ini fokusnya kita ke biner ya. Jadi responnya sekarang adalah 0 sama 1. Kalau kita bikin plot ke dalam sini, berarti kan kita punya bentuknya seperti ini. Nih 0, 0, 0 ada di sini semua, atau 1, 1 ada di sini semua. Jadi mereka nilai Y-nya cuma di antara 0 sama 1 saja. 0 atau 1 gitu ya. Nah, kalau kita paksa mereka untuk buat ke garis regresi linear ini, misalnya kita tarik garis ini, nah maka kita lihat ya, garis ini nggak terlalu merepresentasikan data-data yang kita punya. Jadi kayak dipaksakan gitu malah bakal jelek, begitu ya. Apalagi kita lihat di sini nilai dari regresi linear itu kan kalau kita teruskan ini bisa sampai tak hingga. Sedangkan ini juga sampai negatif tak hingga. Kalau yang bawah tuh sampai negatif tak hingga, kalau ke atas sampai tak hingga gitu ya. Nah, padahal kita cukup outputnya itu cuma 0 sama 1, jadi itu terlalu berlebihan gitu ya. Jadi dengan garis linear tuh maka itu tidak akan merepresentasikan data yang kita punya dengan baik. Terus juga kita nggak bisa pakai pendekatan yang lain. Seperti kalau di regresi linear kan kita pakai OLS ya, OLS gitu. Nah, kalau di sini kita nggak bisa pakai itu karena pasti hasilnya akan buruk gitu ya. Nah, oleh karena itu ya, jadi kalau kita mau estimasi peluang yang muncul, di mana peluang itu kan nilainya 0 sampai 1. Jadi cuma ada di sini aja nih, antara sini aja range-nya. Nah, berarti cukup ya, kita butuh fungsi yang membawa nilainya itu antara 0 sampai 1 aja. Jadi nggak terlalu berlebihan gitu ya. Jadi cukup yang ada di daerah sini saja nih, set, gitu. Nah, salah satu fungsi yang membawa di antara 0 dan 1 adalah fungsi logistik. Bentuknya itu seperti sigmoid, seperti huruf S. Nanti kalau ini nilainya tak hingga, maka dia akan mepet sini, jadi tapi nggak akan melebihi nilai 1 gitu ya. Ini juga ketika ini terus sampai tak hingga, dia nilainya nggak akan melebihi 0. Melebihi 0 ke bawah gitu ya maksudnya ya. Jadi fungsi logistik itu sangat membantu karena kita pengen tahu peluang ya, peluang terjadinya suatu peristiwa. Jadi nilai cuma 0 sampai 1 aja yang kita butuhkan. Nah, persamaan dari fungsi logistik itu seperti berikut. Ada Fz sama dengan 1/1 tambah E pangkat Z. Atau mungkin di beberapa sumber, ini ya, ini kedua ruas kita kalikan dengan E pangkat Z. Jadi di atas ini jadi E pangkat Z per E pangkat Z ditambah 1. Jadi pangkat negatifnya ini jadi hilang gitu ya. Itu adalah persamaan fungsi logistik yang bakal kita pakai ke regresi logistiknya. Oke. Nah, terus hubungannya gimana? Nah, nanti nilai Z di sini kita substitusi ya. Kita masukkan ke persamaan regresi linearnya. Jadi Z-nya ini kita ubah. Di sini kita punya fungsi dari regresi logistik adalah ini. 1/1 ditambah E pangkat minus dari persamaan linearnya tadi itu. Regresi linearnya. Gitu ya. Jadi cukup masukin nilai regresi linearnya ini. Model ya, persamaan regresi linearnya kita ke sini, ke Z-nya. Jadi kita punya ini. Jadi ini adalah persamaan dari regresi logistiknya yang mau kita pakai. Begitu. Nah, nanti untuk menghitung di sini koefisiennya berarti kita pakai ini ya, pakai program. Jadi untuk sekarang kita tidak akan membahas bagaimana cara cari ininya ya. Untuk mencari ininya kita di sini cuma tentang teoritisnya aja. Jadi untuk codingannya dan lain-lain mungkin di lain waktu begitu. Jadi ini ya, asal mula mengapa kita pakai regresi logistik. Nah, terus ini juga peluang dari variabel tak bebas sama dengan 1 yang diketahui nilai variabel bebasnya. Jadi kita tahu nilai variabel bebasnya yaitu X1, X2 sampai Xn misalkan.
Terus kita mau cari tahu peluang variabel tak bebas yang sama dengan 1 ini. Nah, nanti tinggal masukin aja nanti di sini. Nilai X1-nya berapa, XK-nya berapa, di mana B1, B2, BK sama A-nya ini udah kita proses ya, terus tinggal masukin. Nah, kita dapat output dari ini adalah peluang ini ya, peluang dia sukses. Peluang sama dengan 1 gitu ya. Tergantung nih ya, satunya kita identifikasi sebagai apa. Tapi kita cukup inputkan nilai X1, X2 sini sesuai dengan data yang ada ya ke dalam persamaan ini dengan koefisiennya sudah kita cari terlebih dahulu. Oke. Sebagai contoh tadi kita punya 3 variabel bebas ya, yaitu umur, gender, sama status keaktifan seseorang perokok. Misalkan di sini gender laki-laki kita ubah jadi 1, dengan di sini smoker untuk yang aktif jadi 1 juga. Berarti kalau yang di sini female-nya 0, tidak aktif merokok berarti jadi 0 gitu ya. Kalau umur seperti biasa kita tinggal input gitu. Nah, kalau kita cari tahu, kita masukkan gitu ya. Setelah B1, B2, B3-nya sudah kita tahu, kita dapat nilai dari peluang terjangkit penyakit begitu. Oke, nah terus apa sih hubungannya sama yang 01 itu kan tadi kita masih dapatnya peluang ya. Nah, nanti gini ya. Jadi misalkan di sini contohnya adalah biner. Nah, di biner nanti kita bikin threshold gitu atau batas di mana ketika nilai peluangnya itu lebih dari setengah, artinya nanti dia masuknya ke kategori 1. Terus ketika peluang kita hitung ya dengan model regresi logistik ini, pangkat dan lain yang tadi itu yang persamaan linearnya, ternyata hasilnya kurang dari atau sama dengan setengah, berarti nanti kita klasifikasikan data tersebut ke yang kategori 0. Gitu ya. Jadi setelah kita cari nilai peluangnya, kita bisa langsung klasifikasiin. Dia masuk ke 1 atau masuk ke 0 dengan tadi batasnya setengah tadi ya. Oke. Nah, ini persamaan dari regresi logistiknya seperti yang tadi. Ini bedanya cuma kedua ruas dikalikan pangkat ini ya. Pangkat Z yang tadi dibahas. Jadi di atas jadinya pangkat Z-nya itu per 1 tambah pangkat Z. Begitu. Nah, terus kita punya juga namanya logit atau logout. Di sini logit atau logout itu adalah suatu inverse dari regresi logistik. Jadi kita punya persamaan ini. Ln dari Pi per 1 kurangi Pi ini, atau sama dengan logit Pi, itu adalah garis linear yang kita punya. Jadi, tadi kan kita memasukkan ini ya, garis linear ini. Kalau kita inverse-kan, dapatnya garis linear ini. Ini namanya fungsi logit. Gitu. Fungsi logitnya. Begitu. Nah, untuk nilai dari Pi per 1 kurangi Pi ini kita sebut sebagai odds. Ini merupakan salah satu ini ya, koefisien yang perlu kita lakukan untuk interpretasinya. Jadi kalau misalkan di regresi linear kan kita bisa interpretasi itu dari garis linearnya langsung. Tapi kalau di regresi logistik, meskipun kita punya nilai logitnya ini yang berupa garis ini, tapi kita nggak boleh langsung interpretasinya dari situ. Gitu ya. Jadi ini cuma sebagai bantuan aja. Sebagai bantuan. Nah, untuk interpretasinya itu biasanya kita pakai odds yang ada. Ya, odds-nya ini nilainya adalah Pi per 1 kurangi Pi. Ya, peluangnya dibagi 1 dikurangi Pi. Gitu. Oke. Mungkin secara detailnya ini ya, odds. Jadi odds adalah peluang suatu kejadian dibandingkan dengan peluang kejadian yang lain. Berarti kalau misalkan di biner, misalkan Pi adalah peluang suksesnya, berarti 1 dikurangi Pi itu adalah peluang gagalnya. Jadi odds adalah peluang sukses dibagi peluang gagal. Gitu ya. Nah, sebagai contoh nih, kita punya data penjualan. Setelah kita cek, ternyata peluang orang membeli barang itu adalah 0,58. Berarti peluang orang tidak membeli barang berapa?
sorry ya, ini sepertinya salah tulis. Ini 0,52, 52, terus odds-nya, jadi kita punya ini ya, 0,52 dibagi 0,48. Oke. Jadi setelah kita proses gitu ya, kita hitung ternyata peluang orang membeli barang adalah 0,52. Seseorang ya, dengan data-data yang ada, satu data kita dapat orang itu udah ini ya, peluang membeli barangnya 0,52, berarti odds-nya adalah 0,52 dibagi 0,48. 0,48 itu apa? 1 dikurangi 0,52 ya. Nah, nanti hasilnya 1,08. Nah, maksudnya apa? Nah, berarti odds orang melakukan pembelian itu 8% lebih tinggi daripada orang yang tidak membeli. Oke, maaf nih ada typo-nya juga. Oke, jadi interpretasinya adalah di odds-nya. Jadi kita membandingkan nih antara dua kejadian gitu ya. Ternyata dengan cara seperti ini kita punya odds orang melakukan pembelian itu 8% lebih tinggi daripada orang yang tidak membeli. Oke. Contoh lain nih, sekarang kita punya data penjualan lain. Kita lakukan beberapa treatment gitu ya. Ada 490 orang yang kita tawarkan promo, sedangkan 510 orang itu kita tidak tawarkan promo. Gitu. Terus kita lakukan gitu ya, mengecek datanya, ternyata orang yang dengan kita tawarkan promo dan dia membeli barang adalah sebanyak 350, yang tidak membeli 140. Sedangkan yang tidak ditawarkan promo yang beli hanya 270, yang tidak membeli 240. Berarti kita bisa cek ini ya. Di sini ada join distribusinya, tabel join distribusinya. Di bagian sini kan ada 1.000 orang, berarti orang membeli itu secara keseluruhan ada 0,62 gitu kan. Dengan orang yang tidak membeli 0,38. Ini tanpa memandang ini ya, tanpa memandang dia dikasih promo atau tidak. Tapi ketika nanti kita mau membandingkan antara dua kategori yang dikasih promo atau tidak, nanti kita bisa pakai namanya istilahnya odds ratio. Jadi nanti bakal dibahas lagi. Nah, kalau di sini odds pembeliannya berarti udah langsung ya 0,62 dibagi 0,38. Yang artinya odds orang melakukan pembelian itu 1,63 kali dibandingkan orang yang tidak membeli. Jadi interpretasinya cuma gitu aja. Atau 63% lebih tinggi daripada orang yang tidak membeli. Begitu. Nah, kita juga bisa ngecek nih odds yang promo sama odds yang not promo gitu ya. Berarti kita bisa hitung di sini 0,35 dibagi 0,14. Kalau yang di sini 0,27 dibanding 0,24 untuk yang tidak promo. Dapatnya 2,5 sama 1,1. Maksudnya apa? Berarti pada grup customer yang dengan penawaran promo, odds pembeliannya ternyata 2,5 kali dibandingkan dengan yang tidak membeli. Tapi kalau yang grup customer tanpa pemberian promo, odds pembeliannya 1,1 kali dibandingkan dengan yang tidak membeli. Oke. Nah, sifat-sifat dari odds juga ini ya. Jadi karena kita tadi punya peluang, odds itu kan peluang dibagi satu peluang gitu ya. Nah, nanti di sini odds selalu bernilai non negatif, jadi selalu positif. Terus yang kalau odds-nya lebih dari 1, artinya suksesnya itu lebih mungkin terjadi daripada yang tidak sukses. Atau kurang dari 1, tidak suksesnya lebih mungkin terjadi daripada yang sukses. Dan kalau sama dengan 1, artinya peluangnya sama ya untuk sukses atau tidak suksesnya. Terkait odds tadi, oke, ada pertanyaan dari Edu Saputra. Apakah kita menyebutkan bahwa kemungkinan 50% dia akan membeli? Maksudnya gimana Mas Edu? Boleh open mic, Mas Edo. Kan kita sudah menginputkan ya, mungkin ada seseorang dengan beberapa data, terus kita inputkan ke persamaan regresi logistiknya itu, kita dapat peluangnya 0,52 gitu maksudnya. Jadi artinya ya 52 kemungkinan dia akan membeli. Gitu. Terus menyebutkannya ya disebutkan dalam maksud gimana ya Mas Edo maksudnya? Silakan Mas Edo. Jika ingin bertanya langsung dipersilakan. Ada juga pertanyaan dari Pak Trisakti ini.
Pak Fahruli. Nanti mungkin setelah dari Mas Edo ya. Ini Mas Edo sudah menulis di kolom chat. Oh ya, 52 ini hanya untuk satu data saja ya, Mas Edo. Hanya menggunakan angka 52 saja. Itu hanya karena untuk satu data. Jadi ngecek yang lain, ngecek lagi gitu ya. Oke, yang kolom pertanyaan kok saya tidak bisa melihat ya, ini ya. Oh, gitu. Sambung. Sudah di chat. Untuk jenis data variabel bebas, apakah berpengaruh ke hasil? Tetap valid ya, Pak? Tetap valid karena emang di sini kalau misalkan dummy-nya 1 0 ya berarti masuknya ke biner gitu aja sih, Pak. Valid nggak, Pak? Sama yang ini, Mas Fahruli, pertanyaan. Regresi logistik itu apakah masuk statistik parametrik atau non-parametrik atau statistik yang lain? Ini terkait dengan asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Selain responnya kategori, apakah ada asumsi atau syarat lain seperti bila statistik parametrik? Itu mungkin akan dijawab nanti saja ya, Mbak. Karena nanti Oke. masih ada ininya ya. Oke, tapi termasuk ke non-parametrik karena kita nggak butuh asumsi normalitas gitu aja sih. Oke, gitu ya. Nah, ini nih sebenarnya. Nah, nanti kita setelah ini kita membahas uji hipotesisnya sama uji kelayakan regresi logistik. Jadi seperti yang tadi pertanyaannya ya, apakah masuk ke parametrik non parametrik? Masuknya ke non parametrik ya, karena kita nggak perlu asumsi normal, kita nggak perlu melakukan asumsi klasik dan lain-lain. Gitu karena di sini kita cukup melakukan uji hipotesis yang uji parsial T, uji simultan F, dan lain-lain, gitu ya. Jadi kita nggak harus datanya itu normal terlebih dahulu. Kita nggak tidak perlu melakukan transformasi juga. Itu pertanyaan dari mana ya, Pak? Oke, Oh, gitu. tidak Jadi muncul ya? nggak muncul di saya. Sorry. Oh, iya. Oke, gitu ya. Jadi Ya. di regresi logistik ini kita nggak perlu asumsi normalitas, kita nggak perlu melakukan asumsi klasik seperti yang dilakukan di regresi linear. Jadi untuk menguji hipotesis dan kelayakannya kita cukup pakai ini ya, uji Ward, yaitu termasuk untuk uji parsial T, ada juga omnibus test of model coefficient, yaitu uji simultan F. Nah, untuk uji parsial T-nya ini, kita pengen tahu nih hubungan sebuah ini, jadi kita ngeceknya satu variabel bebas dalam menerangkan respon, apakah ada hubungannya atau tidak gitu ya. Namanya juga parsial ya di sini, jadi satu-satu ngeceknya per variabel ke responnya itu saja. Jadi secara parsial. Nah, untuk mengetahui di sini kita biasanya pakai tingkat signifikansi 5%. Nanti mungkin bisa pakai program gitu ya untuk menghitung. Nah, nanti pengambilan keputusannya kalau T hitungnya kurang dari T tabel dan P value-nya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. H0-nya itu apa? Yaitu variabel bebas tersebut tidak mempengaruhi respon. Terus kalau yang satunya berarti T hitung lebih dari T tabel dan P value-nya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya H1 yang diterima gitu ya. Yang mana artinya variabel tersebut mempengaruhi respon. Oke, terus ada juga uji untuk secara simultan, jadi secara keseluruhan, namanya uji omnibus test of model ini atau uji F. Seperti biasa, signifikansinya di sini biasanya 5%. Dan seperti tadi, ketika pengambilan keputusan, H0 diterima atau H1 ditolak itu ketika F hitung kurang dari F tabel, terus P value-nya lebih dari 0,05, yang artinya H0 diterima, yaitu variabel bebasnya, semuanya gitu ya, secara simultan tidak mempengaruhi respon. Terus untuk yang kedua, berarti F hitungnya lebih dari F tabel, terus P value-nya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya salahnya mungkin di sini perlu saya hapus ya. Oke, jadi artinya variabel bebasnya itu semua secara simultan mempengaruhi respon. Oke, begitu.
Oke. Terus untuk uji kelayakan, di sini ada 4 ya, ada 4 tes yang perlu kita cek. Yang pertama untuk goodness of fit test, terus ada overall model fit, ada coefficient determinasi, terus paling sering keluar mungkin paling sering kita lihat sekarang itu matriks klasifikasi. Oke, nah untuk yang goodness of fit test kita pakai Hosmer and Lemesow ini atau disingkat HL gitu ya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk uji model secara keseluruhan apakah model yang kita buat itu sudah fit dengan data yang ada atau tidak gitu ya. Dengan beberapa kriteria pengambilan keputusannya seperti ini. Seperti biasanya kalau kurang dari 0,05 berarti ntar H0 ditolak gitu ya. Kalau lebih dari H0 diterima. Dimana ini ya kita mengecek untuk apakah model yang sudah kita buat itu fit dengan data atau tidak. Terus kita juga ngecek ini overall model fit. Jadi biasanya di sini kita pakai 2 nilai ya. Ada 2 log likelihood awal dan juga negatif 2 log likelihood akhir gitu. Nah kalau misalkan terjadi pengurangan dari awal ke akhir, jadi nilainya turun, berarti kita bisa bilang kalau model yang kita buat itu fit dengan data secara keseluruhan gitu ya. Terus ada juga coefficient determinasi. Nah, nanti kita ini ya, jadi untuk variabilitasnya ini kita lakukan untuk menjelaskan respon diukur menggunakan coefficient determinasi. Dengan di sini kita pakai Nagelkerke R-square ini. Nah, nanti nilainya ini outputnya berupa desimal yang kita bisa lakukan. Kita lihat ke jadi persentase agar mudah dipahami. Nah, semakin besar ke angka 1 berarti semakin bagus gitu ya. Berarti semakin besar ke 100% itu semakin bagus. Dan yang paling sering kita temui yaitu matriks klasifikasi gitu ya. Jadi kan kita membuat model. Artinya ada data yang sesungguhnya, berarti yang ini ya, actual values. Actual values yang nilainya 1, yang true value gini ya. Dan oke, untuk teman-teman bisa baca ini nggak? Cara membaca tabelnya? Atau masih baru? Baru tahu gimana teman-teman? Untuk matriks klasifikasinya, apakah perlu dijelaskan cara membacanya? Si baru tahu Kak? Oke. Oke, jadi gini ya. Oke, di sini kita punya yang atas adalah nilai sesungguhnya. Jadi kan kita punya data tuh, punya data dengan respon yang sudah ada gitu ya. Nah, ini untuk nilai sesungguhnya, sedangkan untuk yang sini untuk yang nilai sesuai prediksi. Jadi kita udah bikin model, kita masukin data-datanya, dapat outputnya tuh. Nah, ini yang sesuai prediksi. Nah, untuk yang true positif adalah ketika data yang kita ini ya, yang kita prediksi dengan data aktualnya tuh nilainya sama, yaitu yang 1. Jadi masukin nanti ke sini. Sedangkan untuk yang di sini true negatif adalah ketika actual values-nya itu 0, terus kita melakukan predicted values-nya juga 0. Jadi sama-sama 0 gitu ya. Jadi disebut true karena benar, tapi dia negatif karena tadi kita punya actual values-nya itu negatif. Gitu. Nah, ini untuk yang TP berarti yang predicted values sama actual values-nya itu sama, tapi ketika dia nilainya 1, tapi kalau yang true negatif yang predicted values-nya 0 dan actual values-nya 0. Jadi yang keduanya itu berarti yang sini sama yang ini ketika sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan prediksi kita gitu ya. Itu yang true. Sedangkan untuk yang false sesuai dengan ini. Oke, kalau yang di sini false positif artinya dia nilai aktualnya adalah 0, tetapi kita prediksinya dia menjadi 1 gitu. Sedangkan untuk yang false negatif nilai aktualnya 1 tapi kita prediksi jadi 0. Jadi cara bacanya seperti itu ya. Nah, biasanya matriks klasifikasi ini kita hitung akurasinya, presisinya, sama recall-nya. Akurasi itu apa? Jadi akurasi adalah perbandingan ini ya, perbandingan yang kita lakukan prediksi dengan benar dibandingkan dengan semuanya gitu. Jadi nanti misalkan nih kita punya
100 data. Ternyata kita memprediksi yang di sini adalah 20 yang benar, yang nilainya 1. TN yang di sini ada 40 gitu ya, misalkan ya. Dia ada 20 sama 40. Terus yang di sini 20 sama 20 juga. Jadi di sini ya. 20, 20, 20, 40. Ini banyaknya data yang sesuai ini ya, banyak yang masuk kemana. Nah, nanti akurasinya berarti nanti 20 tambah 40 per 100 alias 60% gitu. Nah, kalau presisi berarti tinggal yang TP ini, perbandingan true positif dengan yang ini. Penjumlahan yang prediksi positif, itu adalah presisi. Sedangkan kalau recall, TP ya, true positif dibandingkan dengan TP dan FN. Jadi dibandingkan dengan nilai actual values yang 1. Nah, akurasi, presisi, sama recall ini semakin dekat ke 100% berarti semakin bagus gitu ya. Nah, kalau untuk matris klasifikasi ini, kalau dalam statistik mungkin kita benar-benar pendekatannya secara statistik gitu, kayak tadi itu kita melakukan uji-uji kelayakan dan lain-lain gitu pakai statistik. Biasanya misalnya 100% data tuh kita langsung bikin model, terus kita cek nih matris klasifikasinya seperti itu. Tapi kalau pakai pendekatan machine learning, biasanya data yang kita punya tuh kita pisah jadi 2. Jadi kita sebut data test sama data training. Nah, data training misalkan kita dari 100 data, 80 data kita jadikan data training, berarti 20 data sisanya kita jadikan data test. Nah, data training itu dipakai untuk apa? Data training kita lakukan pemodelan. Jadi dari data-data training itu kita memproses datanya untuk kita jadikan model, kita bentuk modelnya. Setelah kita punya bentuk model, data tes yang kita punya itu tadi, data yang belum kita utak-atik gitu ya, kita masukkan ke model yang sudah kita buat dengan data training tadi. Nah, terus kita bisa melakukan matris klasifikasi dengan itu. Itu kalau pakai pendekatan machine learning sekarang. Begitu sih. Oke, mungkin sekian materinya. Mungkin sekarang bisa langsung tanya jawab ya. Dipersilahkan. Sudah ada masuk satu chat di kolom Q&A, Pak Fahruli. Kalau di saya Mungkin. nggak muncul apa-apa ya, Mbak? Oh Bentar, gitu bentar. ya, Lo di... Mbak Sofani, tolong disetting ya mungkin. Ini di Q&A pertanyaannya, izin bertanya Pak, kenapa regresi logistik multilevel tidak ikut dijelaskan dalam analisis regresi logistik ini Pak? Apakah tidak termasuk? Oke, jadi untuk regresi logistik multilevel berarti yang ordinal ya. Masuknya ke ordinal. Oh Jadi iya. tadi sudah disinggung secara singkat, tapi mungkin tidak diperdalam banget gitu ya. Baik. Begitu. Jadi ordinal kan kita punya responnya ada level-levelnya. Seperti tadi tingkatan-tingkatannya. Seperti peluang tanah itu punya potensi longsor atau tidak, kita ukur dengan level yang sedang, sangat tinggi atau tinggi gitu ya. Jadi ini masuknya ke regresi logistik ordinal gitu. Oke. Apakah menjawab? Sudah cukup menjawab Pak Fahruli. Silakan Kenapa? bagi rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat atau mungkin bisa bertanya langsung dengan Pak Fahruli. Sambil menunggu pertanyaan ya Pak Fahruli, sedikit berbincang tentang analisis regresi ini. Jadi ini yang perlu digarisbawahi adalah kita harus, kalau menggunakan analisis regresi, kita harus lihat dulu apakah variabel respon atau variabel Y-nya itu sifat datanya apa, begitu ya. Gini. Continue ataukah Kategori. sifatnya kategorik atau yang ordinal. Kita harus lihat di situ. Jadi di sini pentingnya kita itu dalam statistik mengenal adanya skala data, begitu ya Pak? Gini. Gitu. Setelah
tahu nih responnya apa, kita bisa Mm-mm. langsung, oh ini cocoknya pakai pemodelan yang bagaimana gitu ya. Jadi nggak Mm-mm. langsung pakai gitu aja. Memang harus identifikasi terlebih dahulu. Kalau yang logistik biner, tadi kan jawabannya ada 2 pilihan ya Pak, 2 kategori. Biasanya bentuknya bisa jadi dummy ya Pak, 0, 1 Oke. gitu ya. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang bertanya-tanya. Kalau kita menentukan dummy variabel itu bagaimana ya? Kalau perempuan laki-laki mana yang harus dikode 0, mana yang harus dikode 1, terus bagaimana kita membacanya, begitu Pak. Oke, untuk penentuan dummy sebenarnya itu nggak Mm, ada ketentuan ya. Jadi memang mm, mungkin kalau kita seseorang, misal kita punya 2 orang ya, 2 orang, yang satu menentukan dummy yang male itu adalah 1, sedangkan yang orang satunya yang female yang 1. Nanti mungkin bedanya adalah di ini ya, model yang dibentuk mm, itu aja sih. Tapi nanti outputnya akan sama saja. Baik. Jadi mungkin dari koefisiennya akan berbeda, tetapi untuk maknanya itu tidak akan berubah secara signifikan gitu aja sih Mbak. Oke. Sudah ada 2 pertanyaan di kolom chat, Pak. Yang pertama, di kolom Q&A, maaf. Yang pertama, apakah ada minimal variabel independen? Bagaimana cara mengukur R-square di regresi logistik? Tidak ini ya, nggak muncul di saya ya. Oh, Oke. nggak muncul ya. Atau, atau Pak Fahruli sudah disetting co-host belum ya, Mbak Sofani? Apa mungkin harus disetting co-host dulu Ini ya? baru muncul dua saja. Oh, baru muncul 2 ini. Ya, Duanya yang tadi sudah dijawab gitu Mbak. iya. Yang R-square itu, Pak, tentang R-square di regresi logistik? Kalau R square di logistik itu tidak terlalu berpengaruh ya, karena di sini kan Mm-mm. OLS juga nggak terlalu bisa kita pakai gitu aja sih. Jadi kita nggak pakai R square di regresi logistik. Jadi mungkin biasanya itu pakai maksimum likelihood estimasi, itu lebih cocok gitu sih. Jadi R square-nya tidak dipakai. Oke. Pertanyaan kedua, Pak, dari Mas Edo Saputra. Maaf, Pak, izin tanya, apakah data kategori, contohnya 1, 2, 3, bisa dijadikan variabel independen di analisis regresi logistik ini mungkin ya, maksudnya. Ya, bisa ya. Mm. Untuk variabel independennya ya. Oke. Jadi seperti tadi kan sebagai contoh mungkin ini ya, ada kita punya sebagai contoh dulu ya. Kita punya data eh, hewan nih, ada hewan. Terus eh, umurnya di situ kita ubah nih jadi kategori. Misalkan untuk yang rentang rentang 0 bulan sampai 1 tahun kita anggap sebagai kategori 1. Terus yang 1 tahun sampai 4 tahun kita ubah ke kategori 2, dan yang lebih tua dari 4 tahun kita masuk kategori 3, itu juga bisa ya. Begitu. Jadi kategorik. Jadi untuk variabel bebas ini memang boleh kategorik, boleh nominal, bebas. Saya lihat dulu di kolom chat. Di kolom chat ada lagi nih, Pak, dari Permata. Mbak Permata menanyakan, Kak, maaf mau tanya, berarti uji analisis linier menggunakan data interval dan tidak bisa ordinal ya? Gimana? Kok nggak muncul di saya juga ya? Oh, Pertanyaan. sebentar. Ya, Coba. saya, Jadi oh, oh ini Mbak Permatanya masuk ke direct message saya ini, Pak. oh, direct message. Heeh. Ya, mungkin saya isi di kolom chat saja. Kalau di kolom Q&A muncul ya, Pak? Muncul tapi terlambat gitu sih Mbak. Oke. Ini baru muncul dari Permata. Katanya berarti uji analisis linear menggunakan data interval tidak Mm-mm. bisa ordinal ya. Ini untuk uji analisis linear menggunakan data interval yang tidak bisa ordinal. Maksudnya untuk variabel mananya dulu nih?
Analisis linear, regresi linear mungkin ya, menggunakan data interval. Pertanyaannya mungkin kalau misalkan uji analisis regresi menggunakan data interval dan tidak bisa ordinal. Mungkin maksudnya ini ya Pak ya, uji analisis regresi linear itu bisa nggak kalau menggunakan data interval? Bisa saja. Bisa. Berarti Langsung aja ya. yang nggak bisa pakainya yang ordinal, karena ordinal masuknya ke logistik ordinal tadi ya Pak ya? Ini untuk responsnya ya berarti ya. Iya, responnya. Oh kalau bebas kan variabel bebas berarti ya bebas gitu ya. Kalau di sini data interval ya berarti berupa data interval ya, rasio dan lain-lain itu masuknya ke situ. Jadi kalau lebih baik gitu ya. Kan kita pengen outputnya kalau misalkan berupa ordinal ya berarti kita langsung aja pakai yang regresi logistik. Tapi kalau misalkan outputnya bukan kategorik ya udah kita bisa pakai yang linear biasa gitu ya. Kalau misalkan kita juga bisa otak-atik misalkan data interval itu kita otak-atik jadi kategorik juga bisa, cuma ntar ya lihat gimana sih modelnya bagus atau enggak gitu sih. Baik, Pak. Mungkin Jadi ada kalau lagi? misalkan ya, oke. Sebentar. Belum ada lagi pertanyaan Pak Fahruli. Jadi mungkin di beberapa sumber buku itu banyak banget yang dia punya data, jadi kayak terkait ini kepiting betina punya satelit atau tidak. Nah, definisi satelit itu adalah kepiting jantan yang suka mengitari atau berada di sekeliling kepiting betinanya itu. Nah, datanya itu output di data yang asli ya, di data aslinya itu variabel tak bebasnya itu berupa banyaknya satelit dari kepiting betina. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai hingga gitu ya. Tetapi kita ubah variabel tak bebasnya itu atau responnya menjadi 0,1. Yang mana 0 itu artinya dia tidak punya satelit, 1 itu artinya punya satelit. Jadi ketika variabel tak bebasnya itu atau banyaknya kepiting jantan yang ada di sekeliling kepiting betina itu lebih dari 0, berarti kita langsung masukin ke kategori 1. Itu juga bisa tuh melakukan persamaan regresi logistiknya. Jadi kita ubah datanya aja kita langsung bisa pakai regresi logistik juga. Untuk penelitian skripsi lebih baik analisis regresi logistik atau linear, hasilnya lebih baik yang mana. Jadi baik atau tidaknya suatu pemodelan tuh itu juga bergantung sama data yang kita pakai ya. Dan kita nggak bisa bilang kalau model ini lebih baik dari model yang lainnya gitu. Jadi terkadang oke, jadi mungkin di sini sekarang kan lagi ini ya, lagi marak data science tuh. Data science dengan beberapa machine learning dan lain-lain gitu. Nah, klasifikasi kan nggak cuma regresi logistik nih, ya kan? Contohnya yang lain kayak misalkan decision tree, ada juga naive Bayes, ada K-nearest neighbor, jadi banyak banget pemodelan klasifikasi yang bisa kita lakukan dengan machine learning. Nah, mungkin kita punya data A gitu ya, data A kita cek satu-satu dengan pemodelan yang ada, ternyata regresi logistik nilainya akurasinya paling tinggi gitu. Tapi kita punya data B, kita kenakan regresi logistik, ternyata akurasinya itu jadi nggak terlalu bagus. Jadi memang model itu kita nggak bisa bilang dia lebih bagus dari yang ini, lebih bagus dari yang itu gitu. Jadi kita harus tahu dulu dari datanya itu sendiri sih. Jadi untuk bilang mana yang lebih baik itu tergantung dengan data yang kita punya gitu ya. Terus penelitian skripsi mau regresi logistik atau linear ya berarti tergantung sama outputnya kakak. Misalnya kakak mau outputnya berupa kategori kah atau mau yang memprediksi suatu nilai gitu ya, nilai secara kontinu, berarti pakainya linear biasa. Tapi kalau mau
outputnya kategorik ya berarti pakainya yang logistik gitu ya. Nah untuk baik atau tidaknya nanti bisa di compare kalau misalkan mau diubah gitu ya, tadi di compare aja akurasinya bagus yang mana gitu ya. Iya emang harus saling compare gitu sih, harus di compare, nggak cuma saklek ke satu model. Oke, gitu ya. Oke, untuk multi level itu sendiri mungkin saya akan ini dulu, bentar. Saya mungkin akan present yang ini lain dulu ya. Bentar, mana ya tadi Canva. Jadi mungkin ini ya, pengingat lagi buat teman-teman. Jadi kita nggak bisa menjudge suatu model ini lebih baik daripada model yang lain. Jadi semua itu bergantung sama data yang kita punya ya. Bisa saja pakai data yang ini bagusan pakai model A, data yang lain itu ternyata pakai model B. Jadi memang semuanya tergantung sama model yang ada. Kategori respon. Ini agak loading. Bentar. Oke, untuk pertanyaan berikutnya ini tentang logistik multilevel. Saya masih bingung terkait variabel pada level 2 itu bagaimana ya, Pak? Level 2 ini maksudnya gimana ya? Variabel level 2. Oh, maksudnya ada 0, 1, 2 gitu. Atau gimana, teman? Multi level atau mungkin maksudnya multinomial ya Pak ya? Kalau multilevel biasanya mungkin ordinal sih, Mbak. Tapi tergantung sih ini Ordinal. eh, level atau multinomial nih. Oke, bentar. Bentar sambil ini ya, Mbak. Mana ya? Zoom-nya share screen. Bentar ya, Pak. Ini kenapa nggak bisa share screen ya? Oke, saya ada kesulitan untuk share screen. Bentar. Mbak Fani, tolong dicek Mbak Fani. Emang ini sih, Mbak, layarnya bentar-bentar. Kok nggak muncul pilihannya gitu? Oh. Share. harus. Nah, ini sudah muncul Pak. Oke, ini ya. Ini mungkin untuk menjelaskan yang tadi. Kalau ordinal ya, kalau ordinal nanti kita punya ini. Punya PIJ di mana nanti penjumlahan dari level-levelnya tadi itu, misalkan ada ini ada J level gitu ya. Nanti penjumlahan peluangnya kan jadi 1. Kalau 2 kan, kalau biner yang tadi ada Pi sama yang 1 kurangi Pi gitu ya. Sukses sama peluang tidak sukses. Tapi kalau di sini peluang sukses untuk masuk ke ini yang 1 ditambahkan dengan sampai yang J itu nanti pasti akan sama dengan 1. Nah, nanti logitnya itu jadi seperti ini kalau ordinal. Jadi memang lebih ribetnya di sini. Tapi konsepnya sama aja sih. Jadi mungkin misalkan ya ada 3 level. Kamu bikin levelnya 3, berarti nanti yang peluangnya ada di antara 0 sampai 33 gitu ya. 0 sampai 0,33 masuknya ke level 0. Terus 0,33 sampai
0,66 masuknya ke level 1. Terus yang 66 sampai 100 gitu ya. Atau 100% maksudnya tadi masuknya ke level yang kedua gitu. Tapi untuk persamaannya sama semua. Ini cuma menghitung peluangnya aja yang ribetnya berubahnya di sini. Jadi statistik banget. Oke, untuk data yang bergerak berarti seperti kayak ada runtun waktu gitu ya. Biasanya kita pakainya pendekatannya ini sih, Pak. Yang metode untuk peramalan gitu, Kak. Jadi ada pendekatan lain juga sih, kayak pakai analisis runtun waktu dan lain-lain. Kalau untuk data yang terus bergerak ya. Kayak saham dan lain-lain, jadi biasanya pendekatannya pakai ya regresi linear tuh bisa, cuma nanti pendekatannya ada tambahan-tambahan yang lain. Oke. Untuk Mas Ma'ruf ya. Ya, Oke. karena waktunya terbatas, Pak. Ini kita batasi di 2 pertanyaan terakhir di kolom Oh iya, Q&A ya. siap-siap. Untuk yang di saya udah muncul ya, udah muncul Sudah sini. muncul ya? Ya. 2 pertanyaan terakhir, Pak. Oke, untuk termasuk variabel juga bisa diganti jika ternyata ketika jumlah variabel kita kurangi maka hasilnya lebih baik. Yap, jadi memang terkadang kita punya data ya dengan variabelnya itu yang sangat banyak. Nah, kita melakukan uji, bentar ya, saya cek dulu nih, agak hilang. Oke, jadi terkadang kita bisa melakukan feature selection. Feature selection itu apa? Feature selection adalah bagaimana kita memilih variabel bebas mana yang relevan terhadap responnya gitu ya. Tadi saya mau menunjukkan yang tadi kok nggak bisa ya. Mungkin nggak bisa, Pak. Kita stop share dulu aja berarti. Oke. Oke, jadi gitu ya. Jadi ada fitur selection namanya, ada backward selection, ada forward selection, dan lain-lain. Jadi memang terkadang nggak semua variabel bisa kita langsung pakai. Terkadang kalau kita seleksi gitu ya dengan cara-cara tadi itu, fitur selection malah hasilnya bakal lebih baik. Jadi memang boleh digunakan oleh peneliti. Jadi nggak serta-merta data mentah kita pakai semuanya jebret gitu. Nah, bahkan di uji F tadi ya, uji T tadi, partial T, kan kita nanti ada dapat tuh, apakah ada hubungan antara suatu variabel dengan responnya. Kalau dianggap memang ternyata H0-nya diterima, berarti ya kita tuh boleh menghapus gitu ya, mengeliminasi fitur tersebut. Jadi dengan adanya fitur tersebut, itu nggak terlalu signifikan sama modelnya, sebenarnya itu, dari uji parsial T tadi. Tapi kalau mau dibandingkan juga nggak apa-apa. Jadi kamu pakai yang full fitur, terus kamu juga lakukan fitur selection, terus kamu compare, itu mah lebih baik sih. Jadi tahu pandangannya gitu loh. Jadi nggak cuma satu aja. Oke, jadi boleh ya dengan cara menghapus beberapa variabel itu boleh. Oke, terus mungkin bisa dengar cara menganalisis data menggunakan semua. Untuk ini apakah untuk ini ya mau menganalisis data menggunakan software? Mungkin ada di sesi lain ya, Mbak, atau gimana? Karena Iya, mungkin itu harus ada sesi khusus sendiri ya, Pak Faruli ya. ini mungkin lebih ke teoritisnya aja sih. Iya, Ya. mungkin lebih ada pelatihannya. Ya, bisa menjadi masukan untuk kami juga. Lagi waktunya cuma 5 menit gitu ya. Iya. Ini udah sangat ngebut banget juga ini. Iya, karena waktu yang terbatas dan antusiasme peserta hari ini luar biasa ya Pak Fahruli. Karena materinya juga menarik dari Pak Fahruli, jadi banyak yang antusias termasuk diskusi tentang apa tugas akhir yang mungkin mereka sedang kerjakan gitu. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Fahruli yang sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama kami di sini. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan semua atas antusiasmenya, atas semua pertanyaan dan diskusinya. Dan saya ingin menginformasikan bahwa ini adalah webinar ketiga kami untuk webinar pertama dan webinar kedua. Dan akan webinar ketiga ini kami semua akan upload, sudah kami upload. Webinar 1 dan webinar 2 sudah kami upload di YouTube kami.
silakan bagi rekan-rekan yang ingin mempelajari ulang, yang tadi mungkin, aduh tadi gimana ya, kok sempat kelewat, bisa belajar dari YouTube. Termasuk pengenalan tentang apa itu skala data, nominal, ordinal, interval, rasio, semua ada di situ. Di webinar pertama untuk yang dasar sekali, kemudian di webinar kedua ada dari regresi linear dari Pak Fahruli juga dan juga Mas Agung ya. Itu dengan mempelajari runtutan webinar itu, insya Allah tidak ada informasi yang miss, jadi bisa mengikuti dengan baik, nantinya bisa paham, lebih memahami lagi tentang statistik untuk analisis data tugas akhir begitu. Nah, kalau dari saya cukup, Mbak Fani. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Sofani selaku MC. Oke, baik. Terima kasih Ibu Resti untuk sudah memandu kita untuk belajar analisis regresi logistik. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih juga kepada Pak Fahruli untuk sharing ilmunya tentang analisis regresi logistik. Semoga nanti apa yang disampaikan bisa membantu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang mungkin sedang mengerjakan penelitian atau analisis data. Seperti yang sudah disampaikan Ibu Resti tadi, Bapak Ibu dan teman-teman, eh, recording dari webinar ini akan kami upload di YouTube-nya Jagodata. Untuk linknya sudah kami sampaikan di kolom chat. Nanti silakan bisa dibuka ulang. Dari webinar-webinar sebelumnya juga sudah ada di sana. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut oleh Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya. Jangan lupa juga teman-teman mungkin bisa follow Instagram kami juga di jagodata.id untuk mendapatkan informasi seputar statistik dan analisis data. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan juga bisa disampaikan melalui direct message atau nanti bisa eh, kontak kami di WhatsApp yang mungkin Bapak Ibu dan teman-teman juga sudah masuk grup WhatsApp-nya, nanti bisa disampaikan di sana. Dan jangan lupa juga sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk bisa mengisi presensi. Untuk linknya sudah ada di kolom chat. Nah, sebelum kita akhiri webinar pada pagi hari ini, saya mohon untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk menyalakan kameranya, kita foto bersama terlebih dahulu ya untuk kenang-kenangan. Oke, saya tunggu untuk open kameranya. Oke, baik. Saya hitung sampai 3 ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. 1, sudah siap? 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya sudah menyempatkan waktu untuk belajar bersama tentang analisis data yang kali ini kita membahas analisis regresi logistik. Apabila nanti masih ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui Instagram maupun kontak WhatsApp kami ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Fahruli dan Ibu Resti. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fahruli. Oke, sama-sama.